Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum memulai perkuliahan kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Oke, baik, selesai. Oke, Nanda, seperti biasa sebelum kita memulai materi kita di pertemuan ke-6 ini, yaitu dengan video pembelajaran, kembali kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama. Dan juga untuk minggu ini materi kita yaitu perilaku konsumen era revolusi industri 4.0 dan juga perilaku organisasinya. Nah, mungkin kita juga sudah tahu ya bahwa di era 4.0, apalagi sekarang sudah era 5.0 ya, kemajuannya sangat-sangat pesat nih sekarang. Baik itu secara digitalisasi dan juga masuk ke dalam era revolusi industri 4.0, perilaku konsumen dan juga organisasi juga mengalami transformasi yang total. Jadi kita tahu ya bahwa di zaman dahulu dan zaman sekarang ini itu sangat-sangat berbeda sekali. Oke, baik, kita masuk kepada pengertian dari perilaku konsumen ini. Nah, ini bisa dimaksudkan dengan segala tindakan, mungkin dari kita memilih, mencari informasi, dan juga menggunakan dari suatu barang atau produk tersebut, sampai bagaimana respon kita setelah membeli dari produk tersebut. Nah, tentu saja perilaku konsumen di era revolusi industri 4.0 ini juga sudah berubah dari yang lalu. Mungkin dulu kita hanya melihat perilaku konsumen itu berdasarkan kebutuhan mereka saja, atau mungkin apa yang orang lain pakai, tapi sekarang sudah banyak sekali perubahannya. Oke, selanjutnya ada perilaku konsumen di era revolusi industri 4.0. Nah, sebagaimana kita ketahui gimana kepuasan mereka di masa lalu, ini maksudnya adalah komunikasi satu arah dari merek kepada konsumen. Nah, kita pasti kalau mau belanja itu sekarang kita akan membandingkan dulu nih barang-barang atau produk ini dengan produk-produk yang lain. Kita lihat dulu review-review mereka, kita bandingkan mungkin harga yang termurah atau mungkin mana sih yang ada gratis ongkirnya ya kalau kita mau belanja di suatu e-commerce. Ada juga kepuasan di masa sekarang. Nah, ini dimaksudkan dengan produk-produk di masa sekarang itu sudah mempersonalisasikan. Contohnya nih, di sini kita mau beli suatu ayam goreng gitu. Ayam gorengnya itu sudah dikategorikan level mereka, level 1, mungkin level 2. Nah, ini kita sudah bebas untuk memilihnya. Jadi sekarang ini tren-tren orang itu sudah disesuaikan dengan keinginan mereka. Mungkin dulu kita hanya bisa memilih di suatu tempat makan itu oke, pilihan menunya itu saja. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman semuanya sudah lebih banyak pilihan, sudah lebih mudah untuk diakses. Selanjutnya kepuasan di masa depan. Nah, ini sudah lebih kepada canggihnya dari teknologi kita yang sudah menyesuaikan dengan perkembangan sekarang ini, dengan apa yang benar-benar kita inginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, ini sudah banyak juga ya kita membahas karakter individunya bagaimana, mungkin dari segi pendidikannya, dari segi sikapnya, dari segi motivasi kepribadiannya, pengaruh sosialnya bagaimana. Mungkin sekarang ini sudah banyak ya pengaruh-pengaruh yang masuk ke kita sehingga kita dengan impulsif ya membeli suatu barang, mungkin melihat seorang influencer atau orang yang kita idolakan membeli sesuatu dan memakai sesuatu, kita juga ingin. Nah, itu juga sebagai pengaruh sosial. Lalu faktor psikologis ya, misalkan ini dari
motivasi dari kepribadiannya gitu ya, pada proses pembelian. Nah, biasanya kalau kita mau membeli suatu barang, pastinya kita ada dulu masalah nih. Mungkin kita lagi rusak laptopnya, itu kan masalah ya, kita seorang pelajar, makanya kita mau beli yang baru. Lalu kita cari informasi nih, apa sih laptop sekarang yang bagus, yang tidak mudah rusak, mungkin spesifikasinya lebih yang kita butuhkan. Kalau kita anak komputer mungkin lebih yang bagus dicarinya. Alternatifnya seperti apa, mungkin kita bandingkan dulu harga, mana sih yang paling bisa dijangkau dengan kapasitas kita atau budget kita gitu ya. Lalu kita melakukan pembelian, transaksinya bagaimana? Mau membeli secara langsung mungkin ke tokonya, atau kita pesan saja secara online. Lalu pasca pembeliannya bagaimana? Apakah sudah benar apa yang di-review orang, apa yang mereka janjikan di sosial media contohnya ya, dengan aslinya? Perilaku organisasi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 sekarang ini pastinya menjadi tantangan baru bagi para perusahaan atau organisasi. Jadi harus bisa membaca pasar, membaca kebutuhan dari konsumen, mungkin membaca tren yang ada. Jadi harus punya strategi-strateginya juga, dan juga mengoptimalkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan mereka. Nah, mungkin kalau kita berbicara soal dampak dari revolusi industri 4.0 ini sudah bagus ya kalau dari pelanggan gitu. Kita lebih tertolong. Contohnya saja nih, sekarang kalau kita mau beli bedak contoh, pasti sudah ada secara online nih, kita mau ngetes shape kita berapa, udah lebih dipermudah gitu ya dengan fitur-fiturnya yang sudah canggih. Lalu mungkin kalau kita mau membeli sesuatu nggak mau repot-repot ya, sudah ada asisten suaranya. Jadi 24 jam mungkin kita sudah bisa dibalas ya chat kita kalau kita mau bertanya. Dan juga sekarang sudah dimudahkan dengan pembayaran digital. Jadi tidak perlu mungkin kita susah-susah untuk mengantar ke sana gitu. Sekarang sudah ada pembayaran digital seperti e-banking gitu. Nah, bagaimana menurut Ananda untuk revolusi di 4.0 ini, apakah sudah membantu kita ya? Mungkin konsumen di masa sekarang ini sudah sangat dipermudah sekali ya dengan interaksi yang lebih personal. Jadi mungkin kadang kita malu juga ya untuk datang ke suatu tempat, tapi sekarang kita lihat-lihat aja di sosial media mereka atau di website mereka atau di e-commerce mereka, kita bisa langsung tanya ya secara pribadi. Juga mungkin bagi organisasi atau perusahaan juga lebih mudah ya mengetahui apa yang konsumen inginkan. Mungkin dulu mereka harus susah-susah untuk pergi ke lapangan, mencari tahu apa sih sekarang yang orang-orang inginkan, tapi sekarang sudah bisa menyebar kuesioner saja secara online gitu ya. Dan juga nih analisis pasar konsumen dan bisnis harus terus diupdate juga ya, dan dianalisa. Jadi kita sebagai konsumen ataupun sebagai organisasi juga harus membaca tren-tren yang ada. Oke, baik, sekian dari materi kita hari ini. Semoga Ananda bisa mengaplikasikannya dengan kehidupan kita. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.